Cuannya mengalir terus cuy tiap hari. Pada banyak yang dicairin dan tentunya pada banyak juga yang mendapatkan duit buat jajan dan juga untuk modal usaha. Biaya bunganya sangat rendah, tenornya nggak usah diragukan, nggak bakalan memberatkan, dan juga untuk di aplikasi ini limitnya bisa untuk perawatan dan pastinya tanpa sebar data loh ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu ya. Apalagi saat ini ada lagi tuh varian barunya ya, dan semoga sih dapat tertangani ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada jebol semuanya dompet kalian, kantong kalian? Apakah udah pada nggak nampung lagi untuk pencairan dari pinjol legal? Ataupun mungkin kalian udah japo pengajuannya, ataupun mungkin udah sempat galbay karena belum mempunyai duit untuk membayarkan, atau mungkin udah pada berhasil merawat dengan limit puluhan jutaan rupiah ya. Karena memang akhir-akhir ini pinjol-pinjol legal OJK itu waduh pencairannya nggak ada obat sih ya cuy, dan jarang banget kalian bisa mendapatkan limit gede di pinjol-pinjol selain pinjol legal OJK ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana aplikasi ini nggak terlalu besar, nggak juga terlalu kecil ya, sedang-sedang ya teman-teman, tetapi dia sudah legal OJK. Namun untuk pencairannya juga lumayan gede, walaupun untuk start awal itu biasanya sih di bawah 1 juta ya untuk pengajuan pertama. Namun nggak masalah, itu bisa untuk perawatan, dan tenor yang paling rendah kalian bisa dapetin di aplikasi ini adalah 30-an hari ya teman-teman. Namun itu tergantung juga, disesuaikan dengan pengajuan kalian dan juga hasil audit dari tim aplikasinya ya. Dan untuk di aplikasi ini pastinya tanpa sebar data, kalian bebas ngajuin di jam berapapun tanpa takut kehabisan limit dan juga kuotanya, karena di aplikasi ini tentunya sudah legal OJK dan untuk pencairannya juga gede banget. Jadi untuk pengajuan di aplikasi ini nggak perlu menggunakan data busuk, nggak perlu menggunakan amunisi yang banyak, data fake ataupun digonik. Jadi ngajuin aja secara manual, dan kesempatan kalian ya semuanya rata ya teman-teman. Entah itu kalian pengajuan baru, pengajuan lama, ataupun akun baru, akun lama, semuanya bisa di ACC ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan limit peminjaman 1.280.000, dan yang dicairkan ke rekening gue adalah 1 juta rupiah. Nah di sini gue meminjam memang untuk limitnya 1 juta rupiah ya teman-teman, jadi bukan 1.200.000 ya. Nah di sini untuk jangka waktu tenornya 35 hari, dan kenapa gue kembalikan 1.280.000 karena itu kalkulasikan dengan biaya bunga dan biaya administrasi serta tambahan lainnya. Nah, jadi beda halnya kalau di pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal kadang kita meminjamnya 1 juta, yang cair paling bukan 1 juta cuy ya. Tetapi kalau ini pencairannya bersih, untuk biaya bunga dan lainnya nanti ke belakangan ya teman-teman. Nah, dan untuk jatuh temponya ini nggak lama lagi sih, tanggal 5 bulan 11 2021, dan ya ini sudah tergolong cukup murah banget ya. Buat yang mengatakan bang kok ini mahal banget bang 280.000, nah ini sudah tergolong murah banget ya cuy. Nanti kalau misalkan kalian sudah mengajukan, itu nanti kalian akan diperlihatkan untuk detailnya terlebih dahulu, dan untuk detail setelah pengajuannya itu nggak berbeda dengan detail pencairannya. Kalau di pinjol ilegal kan ketika kita selesai mengajukan, kita diarahkan ke detail pencairannya. Kadang setelah kita dicairkan dan di ACC itu berbanding terbalik ya cuy. Nah kalau ini mah enggak ya, karena sudah legal OJK juga ya.
Dan untuk di aplikasi ini gua mengajukan dengan data fresh ya, data gua sendiri, handphone fresh, semuanya juga masih fresh, rekeningnya fresh, belum pernah meminjam sama sekali. Dan juga handphone yang buat gua ngajuin ini adalah handphone yang memang nggak ada aplikasi pinjol lain selain aplikasi ini ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Uwatas. Dan untuk aplikasi Uwatas ini belum terlalu viral seperti aplikasi Rucep, kemudian KTA Kilat, Cairin, Tunaiku, dan lain-lain ya. Karena memang dia ini belum lama kok untuk pencairan yang banyak dari aplikasi ini, tetapi memang aplikasinya sudah lama cuy. Namun untuk pencairannya baru beberapa bulan ini dia banyak banget. Dan ya memang lagi marak-maraknya si pinjol-pinjol yang legal OJK ini melakukan pencairan dengan limit yang tinggi ya. Dan buat kalian mungkin yang tahu aplikasi seatapnya dari aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa ngajuin lagi di saudaranya, karena banyak orang juga yang lagi mencari aplikasi seatapnya ya cuy. Ya entah ada atau enggak, gua belum tahu juga sih pastinya ya teman-teman. Dan buat kalian yang sudah sering mengajukan di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa sharing juga ya. Siapa tahu bisa cair dengan limit tinggi ataupun bisa untuk perawatan ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Uwatas, pinjaman uang tunai dana online yang dideveloperi oleh PT Plus Ultra Abadi. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan AFPI. Kalian bisa lihat di sini saja. Namun kalau kalian masih ragu ataupun masih bingung dengan aplikasinya, bisa kalian cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan. Di situ sudah ada nama aplikasinya yang per updatean terbaru itu 6 Oktober ya kalau gua nggak salah ya teman-teman. Nah, untuk aplikasi ini kalian bisa dapatkan melalui link yang gue sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung kalian ajukan kalau kalian mau. Tetapi kalau kalian hanya sekedar download saja terlebih dahulu, terus masih mencari info terkait aplikasinya, ya nggak masalah ya teman-teman. Ataupun hanya sekedar ingin membuat akun terlebih dahulu, ya itu terserah dari kalian ya. Nah, selanjutnya di sini untuk aplikasinya baru mencapai 1 juta download, dan juga dia belum mempunyai updatean terbaru sih ya. Jadi masih saja seperti biasanya, dengan rating ini tinggi banget ya, 4,7 dari 5 ya. Ini Rucep saja ratingnya kalah sih, dengan ulasan 129.000 ulasan. Nah, untuk detail aplikasi ini ataupun brosurnya tentunya cukup menarik banget ya. Di sini kalian hanya cukup mengisikan 3 step, yaitu informasi kontak, KTP, dan juga verifikasi wajah. Selanjutnya di sini Uwatas sudah legal OJK dan AFPI. Selanjutnya untuk teknologinya canggih, untuk keamanan datanya, tetapi gua nggak tahu apakah aplikasi ini sudah memakai ICO 27001 apa belum ya. Dan selanjutnya ya hanya gitu saja untuk brosurnya. Namun seperti biasa, buat kalian yang baru meminjam ataupun masih pemula, ada baiknya kalian baca dulu satu persatu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini ya, agar kalian paham benar dan juga bisa menjadikan pembanding dengan aplikasi-aplikasi pinjol lainnya ya. Nah, untuk di aplikasi ini untuk detailnya sih nggak ada ya, kosong ya teman-teman. Gua nggak tahu kenapa detailnya kosong seperti ini. Padahal biasanya tuh banyak banget untuk detailnya, baik dari limit yang dia sediakan, kemudian untuk biaya bunga bulanan, biaya bunga tahunan, kemudian lagi untuk syarat-syarat peminjaman. Nah, sekedar info buat kalian yang berumur 18 tahun sepertinya nggak bisa untuk mengajukan di aplikasi ini ya. Soalnya kalau nggak salah dulu gua pernah bacain untuk detail aplikasinya. Seingat gua sih 20 apa 21 batas aplikasi untuk pengajuannya, batas untuk pengajuan di aplikasi ini ya. Tetapi kalian bisa coba saja terlebih dahulu, siapa tahu kadang kan berbeda ya, ataupun mungkin ada kesalahan. Buat yang 18 tahun, 19, 20 bisa coba terlebih dahulu. Tetapi kalau di auto berarti fix nggak bisa ya. Nah, untuk di aplikasi ini dia dirilis sejak 10 April 2019 ya. Nah, ini kalian bisa lihat, dan di sini ada izin aplikasinya. Yang dia akses itu hanya kamera, lokasi, dan ada beberapa lainnya ya. Jadi di sini dia nggak bisa mengakses kontak kita, kemudian log panggilan, media, dan lain-lain. Jadi dia nggak bisa sebar data kita ya teman-teman. Dan ya kalaupun memang bisa, pasti itu akan dimintai izin oleh kita terlebih dahulu cuy ya. Seperti pinjol-pinjol ilegal, dan pinjol ilegal tuh nggak bisa langsung tiba-tiba mengakses handphone kita ya. Nah, kecuali kalian izinkan terlebih dahulu ya. Nah, makanya jangan heran ketika kalian tekan izinkan,
pada saat itu juga data kalian akan langsung masuk ke sistem pinjol ilegal ya. Dan ya memang cukup berisiko kalau meminjam di pinjol seperti yang ilegal tersebut. Tetapi biasanya tuh pada disenengin oleh orang-orang yang pengen galbay. Kalau di sini mah jangan sampai kalian galbay ya cuy. Soalnya sayang banget limitnya itu bisa meningkat, dan apalagi untuk di aplikasi pinjol legal OJK itu mempunyai DC lapangan cuy. Ntar kalian didatangi dan ya pasti nggak enak banget kalau sampai didatangi oleh DC lapangan seperti itu ya. Dan untuk di aplikasi ini kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya ya, dan nggak usah berlama-lama. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi UATAS, dan sini sudah ada logo OJK dan AFPI. Tetapi kalau kalian masih ragu sih, kalian harus cek terlebih dahulu untuk aplikasinya ya. Nah ini untuk sistem aplikasi ini dia memang masih rada error ya cuy. Jadi kalian harus perhatikan untuk jaringan kalian apakah stabil atau enggak. Di sini kita coba tekan refresh dan ya bisa masuk. Alhamdulillah di sini limit peminjamannya hingga dengan 10 juta. Tetapi untuk pengajuan baru belum ada yang bisa dicairkan dengan limit seperti ini ya cuy. Gua udah pantengin beberapa orang yang sudah sering ngajuin di aplikasi ini, tetapi paling tinggi itu untuk pengajuan awal bisa sampai dengan 2 jutaan sih. 5 pun itu belum pernah ada yang menyentuh ya untuk pengajuan baru. Tetapi kalau untuk pengajuan kedua ataupun rawatan itu udah ada yang bisa sih. Tetapi untuk menyentuh limit 10 juta ini sepertinya belum ada. Beda halnya kalau di isi cash sama KP. Kalau kedua aplikasi itu mah ya nggak ada obat sih ya cuy, nggak ada yang bisa tandingin untuk kedua aplikasi tersebut masalah pencairannya ya. Nah di sini juga sudah ada logo OJK dan juga API. Ntar gua akan bagikan beberapa tips untuk kalian yang sering di auto di aplikasi ini ya. Nah di sini kalian tekan ajukan segera saja jika kalian mau pengajuan. Nah di sini ada data-data gua yang udah gua isiin, tetapi di sini baru mencapai 90% untuk tahap pengajuannya. Nanti 100% baru bisa untuk pengajuan, karena di sini gua belum mengisikan untuk foto KTP-nya ya. Nah di sini coba kita kembali, dan apakah bisa untuk kembali ke, ternyata bisa ya cuy untuk verifikasinya ya. Nah, di sini ada beberapa step yang harus kalian isikan, yaitu informasi pribadi, kontak darurat, informasi KTP, dan verifikasi wajah, serta informasi akun bank ya. Nah, untuk informasi pribadinya ini kalian isikan dengan data kalian sebenar-benarnya, karena ini nilainya 40% ya cuy, jikalau kalian selesai mengisikan. Nah, yang pertama itu ada statusnya pelajar, kemudian jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, pendapatan per bulan ya. Nah saran gua, jikalau kalian pelajar terus mempunyai sampingan ya, tetap kalian masukin saja pendapatan bulanan kalian. Karena kalau kalian isikan statusnya pelajar terus kalian sudah mempunyai pendapatan tetapi kalian gak isikan pendapatan bulanan kalian, itu kadangkala membuat kalian skor kreditnya rendah banget ya. Nah makanya isikan aja ya cuy. Dan di sini untuk emailnya nggak masalah masukin email pribadi, karena juga nggak bakalan sebar data ya. Selanjutnya di sini ada kontak darurat. Nah kontak darurat ini yang harus kalian perhatikan, jangan masukin nopeng kalian ke kontak darurat yang ada di sini ya, karena itu akan diketahui oleh sistemnya dan nggak bakalan di ACC ya cuy. Nah ini kontak daruratnya, yang pertama namanya, kemudian hubungannya orang tua. Selanjutnya untuk kontak darurat kedua ini kalian bisa pilih apakah rekan kerja jikalau kalian sudah bekerja, kerabat, teman, dan lain-lain. Dan pastikan kedua kondar ini harus aktif, nggak boleh salah satunya ada yang nggak aktif ataupun ada yang nggak bisa ditelepon, karena kita nggak tahu nih di kondar mana tim auditnya ini menelpon, entah itu di nopeng, entah itu di kondar 1 ataupun kondar 2. Jadi dia menelponnya secara random, dan ya kalian harus siap-siap aja sih ya cuy. Dan pastinya juga untuk ketika kita ditelepon ya palingan untuk pertanyaannya hanya seputar itu saja ya cuy. Siapa yang meminjam, terus alasan meminjam apa, terus pekerjaan kalian apa, dan lain-lain. Jadi ya kalau kalian yang mengisikan sendiri pasti udah pada tahu. Masalahnya kalau yang ditelepon kondarnya terus nggak bisa menjawab ataupun berbeda, waduh itu yang berabe ya cuy. Nah makanya untuk orang-orang yang kalian masukin nomor kondarnya ini, minimal kalian beritahu apa saja yang kalian isikan ya. Dan lebih bagus kalau masih dalam satu lingkup serumah gitu ya, biar misalkan kalau ditelepon oleh tim auditnya kalian nggak perlu repot-repot lagi ya cuy.
Dan selanjutnya di sini ada verifikasi wajah. Oh sorry, informasi KTP terlebih dahulu. Nah, untuk informasi KTP-nya ini agak sedikit ketat ya, teman-teman. Nah, di sini kalian harus izinkan terlebih dahulu aplikasinya untuk mengakses dan juga merekam video. Di sini kalian izinkan. Nah, ini ada contohnya ya, cuy. Tetapi di aplikasi ini ada kotoran dikit aja, entah itu menutup satu huruf, itu udah pasti bisa di auto ya teman-teman, karena udah banyak kemarin yang nyoba dan bahkan dengan menggunakan KTP biasa, karena KTP biasa itu kan yang biasanya banyak huruf yang terhapus ya, ataupun KTP yang sudah lama. Nah itu kan biasanya agak sulit untuk kebaca oleh sistem ya. Nah jadi sulit banget untuk di auto ya. Saran gue sih gunain saja elektronik KTP yang terbaru ya, biar kalian bisa gampang diverifikasi data KTP-nya ya. Kalau kalian yang sering gagal pada saat verifikasi data KTP, bisa kalian cek di video saya sebelumnya. Di situ gua udah jabarin semuanya dari awal dan udah lengkap banget sih ya. Nah, selanjutnya di sini nanti kalian akan diarahkan untuk verifikasi wajah. Nah, untuk verifikasi wajah ini sama juga untuk step by stepnya dengan informasi KTP, tetapi yang harus kalian ketahui bahwa untuk verifikasi wajah dengan foto kalian di KTP ini nggak boleh ada perbedaan yang signifikan banget ya cuy, karena kalau ada perbedaan terus sistemnya nggak bisa mengenal, itu kadang kalian akan di-auto. Kalau misalkan yang meninjau itu adalah orang langsung, itu mungkin bisa untuk dikenali cuy, tetapi kalau yang meninjau sistem ya otomatis kalian akan langsung di-auto ya, karena kalau sudah sistem ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya cuy. Selanjutnya di sini ada informasi bank. Untuk informasi bank yang paling banyak dicairkan ini adalah Bank BNI dan juga Bank BRI untuk saat ini. Gua nggak tahu untuk bank-bank lain ke depannya. Dan ya sedikit tips dari gua, jika kalian sering di auto, bisa kalian telepon untuk pihak customer service-nya di sini, minta agar pengajuan kalian yang sudah berulang kali kalian ngajuin itu bisa ditinjau secara cepat, dan kalau bisa sih kalian tanya apa yang membuat kalian di auto ya, dan itu biasanya yang dilakukan oleh orang-orang di pinjol legal OJK ya. Nah, dan juga jikalau pengajuan kalian belum dicairkan ataupun sudah di ACC tetapi uangnya belum masuk, saran gue langsung hubungi nomor customer service-nya, nggak usah menunggu lama. 1 harian itu udah boleh untuk kalian telepon ya, biar kalian uangnya nggak digantung ya teman-teman, karena kadang juga pencairan itu gagal karena sistemnya. Kalau sudah gagal karena sistem ya otomatis pengajuan kalian ataupun ACC kalian itu dibatalkan ya cuy, dan ya rugi banget kalau sudah seperti itu ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online legal OJK UATAS ini. Dan buat kalian yang sudah sering ngajuin ataupun sudah sering merawat, bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing. Dan ya buat kalian yang masih di auto, perbanyak pengajuan kalian dalam satu aplikasi, fokus di satu aplikasi terlebih dahulu. Tetapi kalau kalian masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support satu persatu terkait aplikasi ini ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!